Menurut saya naik moge itu rasanya nagih banget. Oh, pengen tak bawa pulang aja. Padahal kalau dilihat motor ini tuh kelihatannya gede banget, tapi beda lagi kalau motornya berat terus dibuat jalan pelan-pelan itu. DOHC 8 katup 2 silinder. Bentuknya ini melandai seperti ini. Bagian belakangnya ini kayak ada penahannya, jadi kalau nggak usah khawatir lah kalau nggak punya boncengan. Mas aku tak nyoba ya tadi gak kerekot deh soalnya sing iki. Sampe tinggal sik gak apa-apa. Heeh. Nanti standar, kalau standar samping turun, Heeh. waktu dinaikkan, start tengah diturunkan dulu biar dia nggak, start tengahnya nggak nyantol. Oh, yang standar tengahnya. Iya. Gimana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada auto balancing. Sekarang channelnya berganti nama Verza Rider ya. Verza Rider. Ini Honda CB500X. Saya mau test ride. Sebetulnya tadi sudah saya test ride, berhubung karena suaranya nggak kerekot dan saya agak blow on dikit, nggak nyalain itu loh apa, nggak nyalain tombol powernya, akhirnya videonya nggak kerekot juga. Dan ini saya bagian test ride yang terakhir. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Ini saya mau pakai Honda CB500X. First impression, ini sudah pakai aksesoris standar tengah, tapi ini agak unik, disuruh gini tadi. Oke. Dan untuk tinggi motor ini 810 mm atau 81 cm. Untuk saya agak sedikit jinjit karena tinggi saya hanya di kisaran 171. Dan ini karena malam, jadi mohon maaf nanti mungkin videonya juga nggak terlalu jelas. Kemudian motor ini Honda CB500X sudah pakai knalpot custom R9 di bagian belakang itu. Visor saya ini agak sedikit gelap sih, jadi saya pakai visor gelap dan ini malam banget. Saya mau pelan-pelan aja, takutnya nanti ada apa-apa di jalan. Oke, first impression. Woo. Oke, mau pelan-pelan dulu. Motor ini kelihatannya kan gede banget ya, tapi perasaan itu ringan banget sih. Ringan banget. Dan tarikannya torsinya itu gede banget. Di bagian kiri walaupun nggak kelihatan ya, ini ada panel, mungkin nggak kelihatan di video saya. Ada panel high beam, low beam, kemudian klakson dan sein kiri kanan. Di bagian kanan ada engine kill, kemudian hazard sama klakson. Di tampilan speedometernya ketika malam hari gini warnanya kuning, oke banget, kece banget. Kemudian untuk joknya, menurut saya joknya ini empuk banget. Suspensi belakangnya ini kerasa banget, enak, empuk gitu. Riding positionnya juga untuk saya ini nyaman banget. Kemudian tangannya sedikit melebar, kesannya itu kayak gahar banget. Dan jarak antara jok sama stang kemudi ini memang nggak dekat-dekat amat, tapi juga nggak terlalu jauh. Jadi kesannya itu tangan bisa melebar sempurna dan enak banget, beneran enak banget. Untuk torsi motor ini juga gede banget. Ini moge kedua atau big bike kedua yang saya naiki setelah Honda Rebel. Jadi baru 2 kali ini saya ngetes big bike atau motor gede. Kayak mau belok di sini aja lah biar nggak jauh-jauh. Soalnya tadi sudah test ride dan ditungguin temen-temen. Moga-moga aja sih kelihatan. Soalnya tadi udah capek-capek rekod, kemudian nggak kerekam gitu, itu capek banget. Capek buat ngomong, tapi nggak apa-apa lah. Dan saya khawatirnya itu hanya satu sih, view-nya nggak terlalu kelihatan gitu. Beneran ini. Hurra! Langsung mancal gitu aja. Sampai willy loh tadi. Padahal nyendalnya nggak terlalu kenceng sih. Oke. Enak banget. Kemudian buat handlingnya, handlingnya ini nyaman banget. Kemudian remnya juga pakem banget. Buat manuver di keramaian gini cukup enak. Genre Honda CB500X ini itu adventure, jadi tidak hanya digunakan untuk melibas jalan aspal, tapi digunakan juga untuk melibas jalan-jalan yang tentunya tidak mulus, sesuai kayak tipikal
sesuai dengan tipikal jalan-jalan yang ada di Indonesia lah, yang ada yang bergelombang, kemudian ada yang lubang berjalan, ada lubang gede gitu. Itu tipikal jalan di Indonesia kan, nggak rata, kemudian jalannya nggak enak kayak gini, tambalan. Jadi motor ini memang dikhususkan untuk keadaan seperti itu, untuk melibas jalan-jalan yang tidak rata. Dan buat melibas trek-trek tanah kayaknya ini enak banget, karena saya tahu sih suspensinya itu empuk banget, beneran empuk banget. Dan yang paling saya suka itu torsinya, gede banget. Menurut saya naik moge itu rasanya nagih banget. Oh, pengen tak bawa pulang aja. Hurrah, let's roll. Dan tadi di sekitaran sini juga ada lahan kosong. Saya sempat mencoba, beneran tadi sudah saya test ride, karena tadi nggak sengaja ternyata menekan tombol untuk mematikan kamera. Jadi test ride-nya saya ulangi dan saya ke bagian yang terakhir, karena memang ya harus antri lah. Jadi saya ke bagian yang terakhir sendiri, nggak apa-apa wis, pokoknya bisa test ride. Dan motor ini beneran enak banget, riding posisinya nyaman, suspensinya empuk, joknya empuk, kemudian handlingnya itu nyaman banget. Suaranya kalau dipasangin knalpot R9 gini itu merdu banget. Wah, pengen nyoba yang 4 silinder, mak. Hurrah. Dan ini videonya sengaja saya buat apa ya? Saya buat pelan-pelan karena saya memakai dark visor. Jadi kalau saya tutup itu nggak terlalu kelihatan, dan saya ngomong ini agak sedikit ngotot karena saya tahu ketika visornya saya buka, suara angin itu bisa masuk dengan mudah dan mengganggu pendengaran. Dan saya minta maaf juga nanti kalau terdapat banyak suara angin yang masuk, karena ini memang kesalahan saya tadi mau test ride tapi kok kesalahan nggak nyalakan action cam. Padahal udah capek-capek ngomong loh. Dan ini ke bagian yang terakhir malam pula, di tempat yang rindang gini. Untuk Honda CB 500X ini, kata Mas Novan di MPM tadi, itu kisaran harganya di angka 149 juta, 2 silinder, kemudian cc-nya 471 cc. Jarak dari jok ke tanah itu 810 mm atau 81 cm. Kemudian apalagi tadi ya, silindernya 2. Keren banget lah motor ini. Saya paling suka itu torsinya. Wah, beneran nendang banget, langsung mau mancal gitu. Saya hanya berharap video ini kelihatan ketika saya tes ride di malam hari. Soalnya ini kesempatan saya ngetes big bike. Soalnya juga saya jarang banget ngetes big bike. Jadi semoga nggak ada kendala apa-apa. Semoga ini juga action cam-nya nyala. Kalau nyala berarti kita upload. Dan inilah, ini buat ngelibas jalan gini loh, itu enak banget. Grok, ajar bang. Beneran ini torsinya itu nendang banget. Dan handlingnya itu ringan banget. Padahal kalau dilihat motor ini tuh kelihatannya gede banget, tapi asli bener ringan banget. Mengingat bodi bongsornya loh ya. Dan ini kelas adventure, ringan banget. Kalau buat pelan-pelan gini, nah kelebihannya motor ringan itu kalau buat pelan-pelan gini kan enak banget, nggak terlalu ngoyo. Kalau mengendalikan itu nggak terlalu ngoyo, nggak. Kalau beda lagi kalau motornya berat terus dibuat jalan pelan-pelan itu ngoyo banget lah. Tapi ini nyantai gitu, enak banget. Bawa pulangnya wis gak tak kembalikan. Sepertinya kalau Honda CB 500X ini buat perjalanan jauh dan buat jalan-jalan yang nggak enak itu nyaman banget lah. Nggak bakalan capek kayak touring terus sampai elek. Dan ini ada satu lagi, visor depan ini tinggi kemudian lebar. Itu tujuannya untuk menahan terpaan angin dari depan sehingga tidak langsung mengenai dada pengendaranya. Dan tadi ketika saya pakai di kecepatan yang agak tinggi, memang angin nggak terlalu kerasa ke dada saya langsung gitu, nggak cepat masuk angin kalau riding gearnya kurang. Jadi masih dibantu sama visor. Tapi kalau riding gearnya lengkap ya nggak apa-apa lah. Ini buat kecepatan rendah enak, buat kecepatan tinggi juga enak banget. Oke, mau saya kembalikan ke tempatnya.
Oke. Oh, di sini saya mau sedikit memperlihatkan motor ini dulu di sinilah biar kelihatan ya. Saya taruh di bawah lampu neon lah biar romantis dikit. Oh, ternyata kalau standarnya diturunin gitu langsung mati mesinnya. Jadi ini penampilan dari Honda CB500X lengkap dengan visor depannya ini yang tinggi menjulang dan lebar. Kemudian bentuk lampunya ini saya suka banget. Seinnya juga unik lah. Dan ini ada spakbor di motor khas di motor adventure. Kemudian untuk bannya sendiri ini ukurannya berapa tadi ya? Ini ya agaknya sih nggak kelihatan sih. 120/70. Ringnya berapa itu? Ringnya 17. Ini sudah ABS. Ini sensornya. Kalipernya ada 2 piston. Kemudian ini sudah pakai knalpot custom R9. Mesinnya 471 cc. DOHC 8 katup, 2 silinder. Bentuknya ini suka banget aku. Kemudian ini joknya di bagian depan ini melandai seperti ini. Di bagian belakangnya ini kayak ada penahannya. Jadi kalau nggak usah khawatir lah kalau nggak punya boncenger, nggak apa-apa wis, nggak bakalan capek. Kemudian ini ada pegangannya juga. Ini knalpotnya R9. Untuk tampilan stop lamp belakangnya sih kecil banget, unik. Kemudian selebar belakang ini menyatu sama lampunya. Jadi kalau dilepas agaknya nggak bisa sih. Buat apa dilepas juga, ini kan genre motor adventure sih. Oke. Untuk pijakan kakinya juga nyaman banget. Kemudian untuk tampilan dashboardnya ada speedometer, kemudian petunjuk gasolin, ada petunjuk bensin, ini RPM, kilometer, kemudian ABS, seinnya, kemudian high beam. Kalau ini hazard, nah nyala dua-duanya kan. Oh ya, kalau hazard gunakan aja pas berhenti. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Tak bawa pulang ya. Bawa pulang aja, nggak usah dikembalikan. Itu, hai Ivy.